Memang hidup tidak seindah yang kita bayangkan, ya. Aduh, ya memang tidak seindah yang kita bayangkan, tidak selancar yang kita harapkan. Tetapi tentu sebagai ada hikmah pasti nanti ada hikmah. Kita lihat dan tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin bersama-sama kami di Komisi 6 selalu bersama-sama untuk supaya selancar dan seindah yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Kalau lihat dari PPKN ini, uangnya 2 miliar buat apa? Buat apa? Tetapi kalau untuk bicara tentang undang-undang, rancangan undang-undang, kita berkomitmen untuk kita akan selesaikan segera untuk pengangkatan terutama. Baik, untuk menyingkat waktu, saya yakin Bapak Ibu juga punya, para anggota punya keindahan-keindahan atau bahkan ketidakindahan yang ingin disampaikan, tetapi mohon untuk bicara tentang efisiensi anggaran saja. Kalau ada isu-isu yang lain, baik itu di BUMN, di perdagangan, atau yang lainnya, itu nanti kita bisa bikin rapat, karena rapat lagi gitu ya. Karena setelah ini Pak Menteri Perdagangan ada agenda, dan juga kita diburu waktu juga, besok udah harus selesai. Saya persilakan, Bintang, Komisi 6. Disiplin efisiensi termasuk bicara tentang anggaran saat ini. Silakan Pak Kanang. Langsung ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ketua dan pimpinan. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Bu Wamen yang saya banggakan, Ketua KPPU RI, BPKN RI. Yang pertama saya ingin cerita sedikit tentang krisis, bahwa saya mengalami krisis ini pengalaman yang luar biasa, ada 4 kali Pak. Yang pertama 97-98, di mana krisis ini krisis yang luar biasa, krisis moneter dari 2.400 nilai dolar menjadi 14.000 nilai dolar waktu itu. Saya waktu itu bekerja di Inka Pak, industri kereta api. Nah, saya punya direktur pemasaran Pak Haryono yang selalu survive, maka ketemulah satu kata, change, perubahan. Ya, dari change ini muncul kalimat lagi, yaitu tantangan jadikan peluang. Jadi ini tantangan juga. Bagaimana menjadikan peluang ke depan Indonesia, ini yang paling penting, khususnya di perdagangan. Nah, maka Inka survive sampai sekarang. Maka tadi saya cerita, Eman, kalau ini Inka dijadikan satu dengan operator, yang mana Inka memberikan visi misi ke depan menguasai ekspor kereta api. Tahun 2010 saya pertama kali setelah jadi wakil bupati menjadi bupati Pak. Ada amanah APBD yang mengatakan saya harus hutang 50 miliar, kecil saja sebenarnya. Tapi ketika saya menjadi bupati, bingung saya. Maka saya lakukan penghematan. Tidak saya lakukan hutang. Maka seperti rapat ini, mohon maaf, rapat gini tidak ada snack. Laporan kepada pimpinan sudah tidak ada kertas yang utuh lagi. Harus kertas bekas. Kemudian jam kerja dikurangi. Kecuali jam kerja yang untuk pelayanan. Nah, ini melakukan penghematan ini bisa dilakukan di semuanya, termasuk di perdagangan. ATK dikurangi. Dulu ATK gila-gilaan Pak. Satu dinas itu bisa sampai 4 miliar. Saya minta 1 miliar pun akhirnya bisa. Hal-hal seperti ini. Kemudian perjalanan dinas dan lain sebagainya. Dari penghematan yang harusnya 50 miliar kita hutang, mampu melakukan penghematan 100 miliar. Artinya masih surplus lagi 100 miliar. Nah, hal-hal ini. Nah, kemudian krisis ketiga COVID Pak. Tahun 2020
2020 ya. Itu mulai COVID, maka hari-hari pikiran kita hanya COVID, hari-hari kita hanya refocusing. Sama dengan ini. Dikaji ulang lagi, untuk ditata kembali. Clear masalah itu. Nah sekarang masuklah krisis anggaran. Maka krisis anggaran ini kembali lagi bagaimana kita menata hati semuanya. Menata semua pikiran kita bahwa ini adalah problematika kita semua. Bukan hanya problematikanya DPR, tidak hanya eksekutif, legislatif, tapi masyarakat. Dari banyak krisis moneter, krisis lokal, krisis COVID, krisis anggaran, maka satu, komunikasi aktif. Itu penting, Pak. Ini saya melihat belum sampai kepada komunikasi aktif kepada sampai terbawah, sampai kepada semua pihak yang terdampak terhadap kebijakan ini. Kemudian mencari terobosan di mana tantangan tadi menjadi peluang. Ini penting sekali. Kemudian kalau tadi dibilang banyak pihak mengatakan bahwa ini hanya lemak-lemaknya saja. Sedang otot dan nadinya tetap berjalan. Pertanyaan saya satu, dagingnya kemana? Jangan dagingnya dikasihkan orang. Ayo kita cari daging-daging yang lain untuk menutup krisis anggaran ini. Nah, contohnya katakanlah kita pertambangan, Pak. Ya, pasir laut dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita ambil gitu. Bukan ini diberikan orang lain. Kenapa diberikan orang lain? Enggak kita sendiri BUMN yang mengelola. Itu saja saya kira. Ya, sehingga ini bisa tertata, kita cari daging. Tidak hanya menghilangkan lemak, tapi dagingnya juga kita harus cari untuk kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Sebelum ke Kementerian Perdagangan dan BUMN, saya pengen menyampaikan beberapa hal dulu untuk BPKN dan KPPU, karena jujur mendengar paparan BPKN dan KPPU tadi mendidih hati saya, Bu. Panjenengan tahu bahwa hari ini sedang ada kisruh namanya mafia skincare. Jenengan tahu orang karena KPPU, mohon maaf, saya garis bawahi dulu bahwa saya yakin ini karena Presiden tidak tahu, karena Prime Minister mungkin tidak tahu, sehingga saya perlu sampaikan di tempat ini agar kemudian BPKN dan KPPU ini tidak dianggap hanya angin berlalu. Saya ingin mereka diberikan penguatan ke depan, itu tujuan saya. Jadi jenengan tahu bahwa hari ini sedang ada kisruh mafia skincare. Dan ketika itu terjadi, siapa? Kita tidak bisa berharap banyak sama namanya BPUM. Karena kita tidak tahu, ada oknum-oknum mungkin di sana yang sedang dikangkangi oleh mafia tadi, kami tidak tahu. Tapi kami lihat bahwa KPPU dan BPKN di sini belum berperan banyak. Maka ketika anggarannya, apalagi BPKN tadi hanya tinggal 2 miliar begitu. Lalu apa yang bisa diharapkan rakyat dari BPKN dan KPPU begitu? Jenengan tahu, hari ini yang hadir memproteksi agar skincare tadi tidak membahayakan untuk rakyat, yang hadir bukan KPPU, yang hadir bukan BPKN, tapi namanya dokter detektif, namanya Niki Nabirzani. Tapi bayangkan mereka yang proaktif untuk memberikan sosialis soal itu, hari ini Doktif dikriminalisasi, hari ini Niki Nabirzani juga dipersekusi begitu. Begitu juga dari sisi pengusaha. Bayangkan si namanya Sela Sokya juga demikian. Dia hari ini dibully oleh rakyat, padahal ini belum tentu benar atau salah. Karena yang menilai hanya asumsi-asumsi saja. Karena kenapa ini terjadi? Karena ya BPKN tidak hadir di tengah-tengah mereka begitu. Lalu kalau rakyat saja tidak tahu kemana mereka harus berkeluh kesah. Rakyat yang mereka membela rakyat selama ini akhirnya harus dipersekusi, akhirnya harus dikriminalisasi. Lalu kemana rakyat kita ini harus mengadu begitu? Kalau kemudian BPKN harus anggarannya dipotong sekian besar sehingga tidak punya taring untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan KPPU. Kami lihat bahwa hari ini tidak ada satu kata pun kalau jenengan cek di Google, KPU melakukan satu hal soal mafia skincare.
Bayangkan hari ini sebenarnya banyak sekali UMKM kita yang tumbuh di daerah, yang mereka memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga untuk meracik skincare ini. Tapi kemudian karena mafia-mafia skincare yang sudah berskala besar tadi itu, mereka dihabisi melalui tangan-tangan, ya panjenengan tahulah tangannya siapa itu. Kita ini kan sekarang harusnya fokus bagaimana industri dalam negeri kita tumbuh. Bukan saling mematikan. Kita harus bersaing dengan produk dari China, namanya apa itu, scientific dan sebagainya, dengan harga yang murah dan bagus. Tapi industri dalam negeri kita dibunuh oleh sesama kawannya. Dan di sini KPPU BPKN tidak berbuat apa-apa. Maka harapan kami soal anggaran 2 ini bisa dipertimbangkan karena rakyat sedang menunggu negara hadir di tengah-tengah mereka. Ini skincare hanya soal kecil, banyak hal-hal lain yang terjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kepada Pak Menteri BUMN, pertama tentu kami sampaikan apresiasi Pak. Kami turut bangga karena Menteri BUMN kalau menurut survei LSI menjadi salah satu dari 10 menteri yang berkinerja terbaik di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Dan kedua, kalau Bapak tahu di media sosial banyak juga masyarakat yang menyampaikan terima kasih karena harga tiket yang hari ini terkait pesawat begitu mahal, ternyata di situasi liburan kemarin bisa turun 10%. Apalagi kami juga senang Bapak Menteri tadi menyampaikan bahwa kemungkinan tadi di Lebaran dan ke depan Bapak sedang mengupayakan untuk itu bisa terjadi karena jujur harga tiket memang di luar nalar harganya Pak. Karena kalau tahu Bapak dari Indonesia ke Jepang aja hanya cukup 3 juta. Tapi bagaimana di tengah-tengah liburan dari Jakarta ke Labuan Bajo 6 juta Pak. Nah ini tentu nanti harapan kami di tangan Pak Menteri bisa berjalan dengan baik. Nah kemudian soal efisiensi anggaran Pak. Efisiensi anggaran kami lihat sebenarnya sebelum ada efisiensi yang diarahkan oleh Pak Presiden, sebenarnya BUMN sudah melakukan efisiensi begitu. Tapi kemudian karena perintah negara kemudian diturunkan lagi. Tapi Pak kami mengingatkan bahwa kalau kementerian lain, kalau ibarat sepak bola, karena Bapak ini kan ketua PSSI Pak ya. Jadi kalau ibarat sepak bola, kementerian lain itu ibaratnya kan back Pak. Ibaratnya adalah penjaga gawang begitu. Kalau kementerian BUMN ini kan ibaratnya striker begitu Pak. Bapak merasakan bagaimana Bapak mencari striker hebat itu kan mahal Pak, tidak murah begitu. Tapi kemudian dengan striker yang mahal, dengan biaya pengelolaan BUMN yang harapan kami bisa jauh lebih optimal, yang lebih fit, maka akan bisa mencetak gol. Maka kita tidak bisa bayangkan dengan anggaran yang terbatasnya apakah BUMN masih bisa fit Pak. Bisa punya stamina yang cukup untuk makan gol, melakukan laba, agar kemudian laba yang diharapkan seperti yang target pemerintah. Karena saya tidak bisa membayangkan, sangat ngeri sekali ketika BUMN staminanya menurun. Kalau turun labanya 1% saja Pak, maka negara akan kehilangan potensi 2 triliun lebih yang laba yang harus hilang begitu Pak. Apalagi yang lebih besar dari itu begitu Pak. Nah, kemudian selanjutnya untuk Kementerian Perdagangan. Kami ingin menanggapi soal slide yang pertama tadi Pak. Pagu anggaran Kementerian Perdagangan tentu sedikit membaik, yang awalnya dipangkas 812 miliar yang kami dengar, tapi ternyata paparan Bapak tadi hanya 720 miliar begitu. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail terkait alokasi belanja operasional yang sebesar 438 miliar itu Pak. Berapa yang dialokasikan untuk mendukung dan berdampak langsung pada 2 program prioritas yang jenengan sampaikan tadi, yaitu penguatan pasar dalam negeri dan juga ekspor. Nah, kami juga ingin tahu yang lebih rinci berapa alokasi untuk menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, Pak, dari anggaran yang hanya 720 miliar tadi. Nah, kemudian terkait 3 program prioritas dari Bapak tadi, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan UMKM bisa ekspor, Pak. Nah, soal pengamanan dalam negeri ini, Pak. Bapak pernah ke PGMTA, Pak? Ke Pasar Tanah Abang pernah, Pak? Nah, di depan PGMTA, kalau Bapak masuk di lobi utama PGMTA itu, Pak, terpampang besar iklan produk dari China, Pak. Kontak personnya dari Cina, Pak. Yang intinya siapa pesan produk seperti yang dia inginkan, bikin baju seperti apa, model seperti apa, tinggal kirim modelnya, seminggu sudah dikirim ke Indonesia, Pak. Nah, kami ingin tanya, di mana kehadiran Kementerian Perdagangan hari ini untuk memproteksi produk kita dalam negeri dalam persoalan ini, Pak? Kemudian yang kedua, Pak. Panjenengan tahu bahwa di media sosial banyak sekali orang beriklan menawarkan menjual produk dari China itu, mohon maaf, celana dalam hanya 3.500. Padahal di Tasikmalaya ya harganya 10.000 dan sebagainya. Itu 3.500. Dan Bapak tahu kalau beli
100.000 pieces hanya Rp700 Pak, celana dalam Pak, bayangkan Pak. Belum lagi produk-produk lain. Kemudian yang ketiga Pak, konten kreator hari ini. Ini terkait yang tadi perluasan pasar ekspor Pak. Konten kreator, panjenengan tahu kalau di media sosial hari ini terlalu banyak konten kreator yang mengedukasi untuk bagaimana cara impor produk Pak. Bahkan juga mereka menawarkan untuk trip bisnis ke China, pulang sudah bisa bawa produk. Ini sungguh jauh di luar akal kami. Di mana Kementerian Perdagangan selama ini tidak bisa hadir tengah-tengah masyarakat memproteksi rakyat kita yang hari ini jenengan tahu Pak di pasar Tanah Abang tidak kalah kualitasnya dengan produk dari China. Mohon izin setiap mau Lebaran menjelang puasa saya selalu ke sana karena untuk apa? Kami kan punya konstituen kalau puasa kita custom baju untuk kami berikan kepada konstituen kami ya kan. Dan ternyata kami coba sekali-kali saya kontak person yang ada di situ produk dari Cina kalah dengan produk kita. Pak. Izin. Iya. Iya. Ini masih terkait soal anggaran tadi, Bu. Kita konsentrasi di efisiensi Ya, Mas, siap. ya. Ya, siap, Bu. Tapi Terima begini, Bu, kasih. harapan kami sebenarnya ini masukan dari kami. Rapat ini kan selalu buru-buru, ya kan. Yang kedua, harapan kami nyari waktu Pak Menteri yang sedang tidak sibuk, Bu. Karena kami tidak ada waktu lagi untuk bagaimana menyampaikan. Karena sekian lama, Silakan. 6 bulan baru bisa ada waktu ketemu Nggak mereka. apa-apa. Punya hak untuk bicara. Iya, siap. Tapi kita tahu bahwa kita akan ngomongin tentang efisiensi. Oh, siap, siap. Oke? Ini terkait efisiensi. Maksud harapan kami, Secepatnya. sekali lagi terkait ya, terima kasih masukannya, Bu. Tapi sekali lagi terhadap hal yang kami sampaikan tadi, Pak Menteri. Jangan sampai kemudian dengan adanya efisiensi anggaran tadi, belum efisien saja, rakyat kita sudah tidak diproteksi. Bagaimana kemudian dengan adanya proteksi, dengan adanya efisiensi ini, rakyat kita semakin dibiarkan, mereka hanya, kemudian hanya bisa mencari jalan dengan caranya sendiri, sehingga mereka tidak merasa bahwa negara hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya masih banyak, tapi yang terakhir soal kerjasama Indonesia-China, saya singkat itu yang terakhir aja, kerjasama Indonesia-China. Nah, Indonesia-Jepang di situ, Pak. Di kerjasama Indonesia-Jepang, kami bisa memaklumin bahwa Jepang ke kita yaitu soal perbankan dan institusi. Tapi yang di luar akal kami, Pak, di bab yang Bapak sampaikan tadi, yaitu yang soal Indonesia, kita ini akan terlibat dalam properti dan juga bisnis properti dan juga satu lagi tadi. Nah, yang kami ingin tanyakan gini. Memang ada orang Indonesia yang mau bisnis properti ke China, Pak, ke Jepang, Pak. Kalau panjenengan tahu bahwa di Jepang hari ini banyak sekali rumah-rumah kosong yang bahkan diberikan secara gratis kepada masyarakat, begitu, Pak. Nah, sehingga harapan kami bisa berikan atau dijajaki untuk bagaimana hal lain yang memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, misalnya di soal pertanian dan sebagainya. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Mufti. Selanjutnya Pak Sartono. Ya. Terima kasih, pimpinan. Iya, anggaran ya. Baik, kami ingin fokus pada anggaran, tentang pemotongan anggaran. Sebelum hal tersebut kita sampaikan, pimpinan Komisi 6 yang kami hormati, sahabat Komisi 6 dan juga Pak Menteri BUMN yang kami hormati, Menteri Perdagangan, Ibu Wakil Menteri Perdagangan, Ketua BPKN dengan seluruh anggota, Pak Ketua KPPU. Kami di Komisi 7 ketemu beliau, di Komisi 6 ketemu lagi nih Ketua KPPU. Ibu Roro sama-sama berjuang 5 tahun di Komisi 7. Terima kasih. Saya sebelum menyampaikan kepada tentang perihal anggaran, ini ada kata-kata hal yang perlu kita dengar begitu. Ada kalanya suka, cita. Ada kalanya duka. Kadang mendung, kadang terang. Bahkan kadang badai. Nah, kita situasi sekarang itu tidak seindah bulan purnama. Kurang lebih begitu. Jadi pimpinan kami ingin menyampaikan bahwa sebetulnya ini momen lah. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah di sini Pak Presiden Prabowo, ini kan gebrakan efisiensi lah. Selama 20 tahun ini kan tidak ada ini yang gebrakan untuk pemotongan anggaran yang
begitu ekstrim lah. Tapi dulu kan konon katanya APBN itu kan bocor kurang lebih 30%. Nah, mungkin ini salah satu cara lah untuk strategi harapan kita tidak terlalu lama ada perubahan anggaran lagi. Pak Menteri dan Pak Ketua BPKN dan KPPU, ya harapan kami begitu. Siapa tahu dengan gebrakan ini di mana program-program yang substansi, yang esensial begitu, dan juga yang berkualitas tentunya itu bisa diminimize menjadi berkualitas untuk menghantarkan ya pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Nah, ini saya pikir kita harus memahami hal tersebut. Bisa juga kebijakan ini kan juga target-target pendapatan negara kita mungkin tidak sesuai dengan harapan yang diputuskan di tahun 2024 kemarin. Nah, perlu ada evaluasi. Dan ini momen saya pikir yang harus kita terima gitu dengan lapang dada. Dengan hal tersebut kita sudah mengalami cobaan-cobaan yang dahsyat di Indonesia ini, ya tadi disampaikan oleh Anang begitu, dan kita bisa melampaui itu. Nah, ini saya pikir evaluasi yang radikal begitu, gebrakan yang perlu kita berikan penguatan untuk para menteri atau kementerian bisa memutuskan anggaran-anggaran di skala prioritas, anggaran-anggaran yang mendasar, yang tidak mengorbankan yang lainnya. Saya pikir pandangan kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Sartono. Memang dalam mengungkapkan, kayak Mas Mufti tadi kan mengungkapkan darahnya mendidih. Ada yang model begitu, Pak Sartono juga pakai puisi-puisi, tapi substansinya sama. Nah, ini tentang teori kehidupan. Tentang teori kehidupan, substansinya sama. Nah, efek efisiensi itu beragam. Keluarannya beragam. Korea punya jadi puisi-puisi. Nanti ada juga yang pakai pantun gitu, nah, mungkin. Ada yang pakai doa. Ada juga yang selemah-lemah iman itu pakai doa. Ya iyalah, masa DPR cuma doa doang gitu. Baik, selanjutnya Pak Nasim. Nah, ini doa bidoa. Terima kasih Ibu Ketua yang kami banggakan, kami sayangi, kami cintai dan luar biasa. Pimpinan Bapak Nurdin, Bapak Eko yang ganteng, Bapak Adi yang ganteng, dan semua yang gagah, dan rekan-rekan Komisi 6 yang kami sayangi. Ibu Ketua tadi pertama sudah. Ibu Ketua, Masya Allah Ibu Ketua. Yang ini, berkahnya Komisi 6 itu dipimpin seorang yang memang benar-benar luar biasa, berkredibel dan segalanya. Ya, insya Allah, nanti saatnya kita ada waktunya tabayun bersama ya. Nah, yang saya banggakan dan harapan menjadi kebanggaan kami di sini hadir Bapak Menteri spektakuler Bapak Erick Thohir yang kami harap menjadi kebanggaan ke depan, ya kan? Masuk barang. Yang pasti selalu didampingi Mas yang ganteng Rabin, terima kasih, dan semua jajaran BUMN yang hadir pada hari yang sudah menciptakan sejarah GCG dalam BUMN kita yang berakhlak. Insya Allah semoga berakhlak juga regenerasi subholding dan semuanya nanti, holding dan subholdingnya Pak Erick. Yang kami harap menjadi kebanggaan Pak Mendak, Pak Budi, yang sudah memang lama di Mendak, mulai dari Sekjen, kita bertemu dari sebelum jadi Sekden, dari Sekden sekarang jadi Menteri Pak, luar biasa. Nanti Dek, saya kebiasaan manggil Dek kepada Roro ini. Iya kan? Kebiasaan Dek Roro, Ibu Roro sekarang, karena sudah menjadi wamen, jadi tambah cakep di Roro. Alhamdulillah. Memang bersyukur Pak Budi ini, kalau sudah didampingi di Roro. Insya Allah, semoga Mendak yang ke depan, yang juga Pak Karim, ada Pak Karim ya?
Ada Sekjen, oh ada Pak Karim ya, Pak Moga, ada Pak Moga. Nah, Pak Moga ini yang PKTN yang sangat berat situasi kondisi saat ini. Yang pasti BPKN, kalau di sebelah saya ada Mufti Anam, ya, yang sebelah BPKN ada Mufti Mubarok. Terima kasih Pak Mufti ya. Pak Saiful juga yang selalu setia. Yang pasti KPPO, Fasrul Asa, terima kasih. Yang selalu didampingi Pak Aru dan rekanan semua komisaris KPU dan semua rekan-rekan yang hadir. Saya tidak panjang lebar Bu Ketua dan pimpinan. Dari efisiensi yang kita bahas pada hari ini, jujur semua KL membahas efisiensi ini. Kalau kita bilang kurang, selalu kurang. Ya kan? Kita bilang cukup pun masih kurang. Kita bilang lebih pun masih kurang. Itu manusiawi. Ya kan? Tetapi maksud tujuan misi visi dari Presiden Bapak Prabowo ini, bagaimana kepentingan ini bisa dirasakan, efisiensi ini oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh bangsa Indonesia. Itu yang harus digarisbawahi. Bukan malah menjadi kericuhan, provokatif, atau salah dalam menjalani melangkah yang diambil oleh para pembantu menteri-menteri dan lain-lainnya. Itu yang terjadi pada saat ini. Seperti yang kita lihat sebelumnya ini. Dan itu yang ke depan kita harapkan, jujur, memang KL selalu berkata, efisiensi ini Pak, paling tidak mentok 5-7 bulan sudah KO katanya. Iya kan? Tapi sekarang sudah muncul lagi restrukturisasi. Kalau dulu ada refocusing ya Bu Ketua ya. Sekarang restrukturisasi, nanti ada apa, ada PBNP dan semuanya akan berjalan. Yang penting satu, kami berharap rakyat utamakan. Pak Menteri, khususnya Pak Menteri Mendak, sudah jelas. Pak Moga juga sudah jelas menjelaskan kemarin. Kita butuh sekarang gambaran dari Pak Menteri. Kenapa sampai hari ini menjelang bulan Ramadan, yang katanya HET minyak itu bukan hanya di luar HET harganya melambung tinggi, tetapi sekarang malah langkah minyak. Apa menunggu saat lebaran nanti dikeluarkan dengan luar biasanya harga? Nah itu saya butuh penjelasan. Saya paham, MDO dari Mendak sudah dikeluarkan kepada para pengusaha, kepada para distributor, ya baik ada D1 sampai ke D4-nya, ada di Bulog dan lain-lain. Nah, kami butuh gambaran. Siapakah yang bermasalah di sini? Apa gunanya Satgas Pangan? Kalau masyarakat nggak tahu Satgas Pangan, Pak, yang tahu Satpol PP kalau di daerah, Pak. Ya, di sana nggak tahu orang Satgas Pangan ini apa, siapa. Tahunya Satpol PP yang selalu dilihat setiap hari. Nah, masyarakat ini ingin tahu. Kalau saya beli di luar HET sekarang, Pak, jujur, kalau perlu bukti saya bawa sekarang. Dan saya informasikan, HET 15,7 terjual sekarang di atas 17.000, 18.000, ya kan? Satu dosnya bisa harganya sekarang 250, 300, terbukti di kios-kios. Apa ini mau ditangkap semua? Mau dilaporkan kemana? Bagaimana? Nah, mau tidak mau agen pengecer ya beli karena masyarakat butuh. Ya kan, sama kayak tadi agen yang terjadi selama ini dan semuanya. Lah apa ini sudah memang tradisi membiarkan seperti ini? Oh, tidak apa-apa, nanti situasi kondisi masyarakat kan terbiasa sudah. Nah ini yang kita sedih. Efisiensi ngomongnya ya. Siap. Jadi SDM kita yang kita perlukan. Bagaimana cara mengatasi ini? Ayo bersama-sama Pak Menteri, khususnya juga Menteri BUMN, BPKN, KPPU bisa efisiensi juga dan bisa maksimalitas kerja kita ke depan bermanfaat untuk rakyat. Yang penting rakyat bagaimana kita? Rakyat tidak mau tahu urusan Pak sistem dan lain-lain. Rakyat yang penting ada, bisa membeli, harga pun naik sedikit pun tidak ada masalah. Yang penting tidak kesulitan. Itu yang penting. Nah kalau kita berbicara panjang, kata Bu Ketua tadi tidak bisa panjang-panjang sebetulnya. Sebetulnya banyak yang perlu kita bahas, tapi ya mari sama-sama kita, ya seperti tadi, tabayun demi kebaikan dan bangsa kita, rakyat kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Nasyim. Ini caranya memuji-muji juga. Padahal kekecewaan juga. Silakan Mbah Bardi. Mas Eko, Mbah Bardi mau bicara. Jangan diajak bicara ya. Mohon maaf pimpinan. Yang saya hormati segenap pimpinan Komisi 6 DPR RI dan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan tentunya juga saya hormati Wakil Pemerintah, ada Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Perdagangan, dan KPPU serta BPKN. Semuanya adalah orang-orang yang senior, yang sudah tidak orang baru di pemerintahan.
sudah mengalami proses periode yang lalu. Sehingga saya berharap dengan adanya ujian, menurut saya ujian, bukan badai, ini ujian. Ujian akan mampu bisa menerjemahkan daripada kehendak politik dan kehendak dari pimpinan nasional kita, sehingga ada beberapa hambatan dan kesulitan akan mampu mengatasi. Nah, saya ingin sedikit mencermati dari apa yang telah dipaparkan oleh beberapa dari kementerian, dari BUMN, Perdagangan, KPPU, dan BKPN. Yang pertama, saya mencoba mencermati dari Pak Erik ya, BUMN. Ini sangat rigid lah. Cuman saya melihat, ingin menanyakan aja, sejauh mana contoh ya, pengurangan ATK 90%. Ini luar biasa. Kasarnya, apa kertas mau diganti daun. Nah, artinya ini sangat luar biasa loh. ATK yang tadinya 100% tinggal 10%. Nah, mohon nanti saya nggak ingin ada satu rincian ini biaskan enggak. Cuman apa strategi apa, konsep apa yang bisa menjadikan dari 100% menjadi hanya 10%. Ini adalah ide yang berlian menurut saya. Itu luar biasa. Yang kedua juga ini, karena rata-rata mereka yang motong dari pemerintah kan 50%. Yang semati yang di atas 5%. Yang menonjol. Kemudian pengurangan fasilitas pimpinan. Ini sebuah pimpinan yang luar biasa. Yang memberikan contoh kepada bawahannya. Jadi tidak mau yang mewah-mewah, tapi dikurangi 70%, hanya 30% fasilitas pimpinan. Ini kira-kira seperti apa gambarannya Pak Menteri ini? Ini luar biasa ya. Tapi walaupun pengurangannya ya hampir sama, atau hampir 40-50% juga itu ya. Tapi ini sangat luar biasa menurut saya. Nah, mohon nanti secara garis besar disampaikan langkah-langkah apa ya. Seperti juga ini yang 66% penyelesaian perjalanan dinas, ini umum lah, tidak hanya Kemen BUMN, mungkin seluruh kementerian begitu. Nah, cuman anggaran DPR jangan 60% habis kita. Nah kemudian yang berikutnya adalah dari perdagangan. Kementerian Perdagangan ini hanya global Pak Budi. Ini Pak Budi memang orang baru, tapi bukan baru lagi. Orang lama tapi jadi baru. Jadi udah tahu persis belok perdagangan mengelola manajemen barang berapa lah. Dari mulai bawah direktur, dirjen sampai sekjen sampai sekarang alhamdulillah jadi menteri. Nah, ini disampaikan hanya belanja pegawai 694,37 juta ya. Kemudian belanja operasional 438 miliar. Tapi tidak diberikan breakdown secara garis besar seperti yang BUMN. Coba Pak, bisa nggak kita diberikan breakdownnya? Sehingga apa? Sebagai anggota DPR yang juga punya fungsi budgeting, tidak hanya sekedar dikasih amplop kosong, tidak hanya dikasih gambaran, tapi paling tidak ada inilah strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan itu seperti apa? Minimumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Erik tadi, ada gambaran, ada gambaran yang kita bisa memahami. Oh, sisi ini yang diefisiensi, sisi ini yang dipertahankan, sisi ini atau belanja pegawai yang dipertahankan dan sebagainya dan sebagainya. Namun nanti Pak Budi selaku Menteri Perdagangan untuk diberikan penjelasan berapa persennya, masih ada kesempatan untuk saya hitung sehingga kita bisa menilai sebagai yang mempunyai hak fungsi budget itu bisa memberikan, karena kita tidak hanya mendengarkan, tentunya kita akan nanti menyetujui apakah anggaran ini yang revitalisasi ini apakah apa yang dirubah atau diperbaiki ini apakah sesuai tidak, sehingga kita juga tidak hanya kotak kosong lah kira-kira. Nah kemudian untuk KPPU
KPPU ya menurut saya miris lah, miris. Tetapi KPPU kan juga punya anggaran yang dari pajak yang BNPB. Nah, sejauh mana tadi udah sampaikan juga ya anggaran yang dari APBN berapa, yang apanya APBN. Tapi kan penggunaan pajak bukan PNBP ya. PNBP itu seberapa dan cara penggunaan yang fleksibel bagaimana? Kalau menggunakan proses panjang kan panjang. Nah, apakah dengan adanya itu akan tidak menjadikan masalah? Nah, coba jelaskan secara ini detail sehingga apa? Kita yakin walaupun itu dipotong, itu kan nanti dari dampak. Itu satu. Kedua, berikutnya yang terakhir yaitu dari BPKN. Nah, sebenarnya kalau BPKN itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena apa? Basicnya adalah LSM. Di LSM kan tidak pernah ada anggaran. Nah, cuman persoalannya akan mempengaruhi juga bagaimana pengaruh besarnya terhadap dari dampak ini. Nah, kemudian ya, yang saya khawatirkan Bapak Ibu sekalian, dengan adanya keputusan Presiden ini, dibilang bagus-bagus ya untuk ujian kita, untuk kita melakukan satu versi yang secara totalitas secara nasional. Tapi kalau ada yang saya khawatir adalah dampak. Dengan penurunan ini kita karena mendadak ya, karena sesaat aja kita diberi waktu hanya 2 hari. Kemudian dampak utama yang pertama, apakah nanti akan terjadi penurunan terhadap pelayanan publik? Ketika ada penurunan pelayanan publik, itu yang berontak bukan bapak-bapak sekalian, nggak akan berani kita berontak. Tidak akan berani kita protes. Kalau yang protes sudah rakyat bagaimana? Kalau pelayanan publik seperti yang tadi APPU, BPKN, taruhlah ada pengaduan 5 tahun tidak diapa-apain, APPU ada kasus tidak diapa-apain karena tidak ada dana dan sebagainya. Apakah ini tidak menjadikan persoalan menurunnya ataupun tidak percaya publik terhadap kebijakan pemerintah? Ini nolong nanti mungkin disampaikan sehingga tidak anggaran sekedar untuk dikurangi atau ditambah, tetapi konsep fokus utama adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, kemudian apakah dari tadi yang contoh saya ingat Pak KPPU ya, yang ada kambil-kambil nggak bisa memberikan anggaran. Nah, terus mereka mau kemana? Karena mereka kan juga sudah sudah tetap ya, pakai tetap ya Pak ya, sudah kan bukan honorer, bukan kontrakan. Nah, itu bagaimana? Karena juga berkaitan dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, yang ketiga dampaknya adalah yang paling parah ketika nanti sudah tidak ada atau menurunnya, bahkan sudah tidak ada kepercayaan investor terhadap Indonesia, bukan apa? Kebijakan yang tidak permanen. Ada takut kalau suatu saat kebijakan itu dirubah. Nah, apakah itu tidak pada lari? Yang mau datang tidak pergi. Ini yang mohon dari pandangan Bapak sekalian kasusnya ini. Sehingga apa? Eksistensi negara itu tetap berjalan, tapi bukan karena kekurangan anggaran, tapi kebijakan yang tidak berubah-berubah, yang itu bisa menjadi pedoman bagi investor yang akan masuk di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badri, Mbah Bardi. Selanjutnya Pak Yulisman. Selamat datang di Komisi 6. Terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua dan para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6. Yang saya hormati Menteri BUMN, Perdagangan dan Ibu Wamen, serta Ketua KPPU dan Ketua BPKN. Berakit-akit ke hulu, berenang ke tepian, Bu Ketua. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Karena saya dari Riau, sedikit pantun aja ringan-ringan. Nanti kalau yang berat-berat belakangan. Ikan sepat, ikan gabus, ya masukannya lebih cepat, lebih bagus kan begitu. Baik Pak Menteri, pertama Pak Erik. Ya mungkin kalau bicara efisiensi, Pak Erik sudah tidak asing. Karena seluruh BUMN dari sekian ratus hanya tinggal 40-an di efisiensi dalam bentuk holding dan sebagainya. Terkait dengan efisiensi anggaran di Kementerian BUMN, nah saya di sini agak sedikit tergelitik nih Pak Erik. Karena angkanya nggak muncul, hanya persentase. Walaupun persentasenya saya lihat yang tertinggi juga pemotongan perjadin dan juga dari pengurangan fasilitas pimpinan. Nah ini mungkin perlu diapresiasi nih. Selain ATK, pengurangan fasilitas pimpinan 70%, perjadinnya 54%. Ya itu perlu diapresiasi. Tapi angkanya nggak muncul Pak Erik. Saya nggak sempat bawa kalkulator tadi kan. Hanya persentase, nah mungkin ini perlu nanti dikasih kepada kami. The real nominalnya. Nah pertanyaan saya yang kedua, terkait dengan pegawai kira-kira aman, terkendali? Apakah di BUMN ada pegawai honor, P3K? Aman tidak gaji dan tunjangannya? Nah ya nanti silakan dijawab, boleh langsung, boleh tertulis. Karena tadi sudah diingatkan oleh Ibu Ketua ini soal anggaran, sebenarnya saya banyak mau bercerita nih Bu, tapi mungkin next time ya. Ya nanti cerita sama Ibu Ketua lah. Ya, karena dibatasi terkait anggaran mungkin itu dulu untuk Kementerian BUMN dan buat Pak Erik dan kawan-kawan. Berikutnya untuk Kemendak, ini saya berharap tadi karena Pak Menterinya baju biru, Ibu Roro pakai jilbab kuning kan begitu. Nggak, saya berharap. Ya. Jadi untuk Mendak, tadi mungkin teman-teman sudah bercerita banyak. Tentu pemotongan atau relokasi atau efisiensi namanya anggaran tidak mengurangi target kinerja. Ya, itu. Ya Pak Menteri ya. Kalau kira-kira ragu dengan target kinerjanya, ngomong di sini. Tapi kalau tidak ragu, tidak perlu. Nah di sini saya lihat juga Pak, lumayan besar ini. Ya, ada tulisan besar, efisiensi setelah rekonstruksi lebih kurang 720,63 miliar. Pagus setelah rekonstruksi jadi 1,132 triliun. Nah, belanja pegawai 694,03 miliar dalam kurung belum termasuk gaji CPNS dan P3K sebesar 71 miliar. Ini betul Pak ya, nggak salah tulis ya? Nah ini tolong dijelaskan Pak. Apakah ini akan diberhentikan atau dicarikan tempat lain? Karena ini nanti, ya silakan nanti Bapak jawab ya. Nah saya hanya melihat yang ini, yang 694 tapi belum termasuk gaji CPNS dan P3K. Nah ini tolong dijelaskan Pak ya. Berikutnya untuk KPPU dan BKPM, mungkin saya tidak banyak komentar Pak. Pantun saya tadi saja Bapak Hayati, berakhir-akhir ke hulu, berenang-renang kemudian ya. Semoga kalau ini Bapak sukses melewati masa-masa ini, ya diberi kepercayaan lebih luas oleh bangsa, negara, dan oleh rakyat. Berhasil, kira-kira begitu. Mungkin itu saja ya. Jadi dua kementerian dan dua lembaga ini saya juga ingin tanya yang sama Pak terkait dengan nasib pegawai di situ baik honor maupun P3K ya. Karena jangan nanti habis disepakati oleh Komisi 6 ya dan para kementerian lembaga besok ada demo. Nah kan sudah disetujui DPR katanya. Nah ini yang repot. Masalahnya jangan dibuang ke sini ya. Nah, mungkin itu saja Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada para menteri yang hadir, Pak Erik, Pak Budi, selamat bekerja dengan semangat rekonstruksi dan efisiensi. Semoga bangsa ini menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak Wamen kotaknya warnanya kuning kok Pak.
Sama kita juga ikut kuning juga ini. Otaknya warnanya kuning juga. Jadi tidak meninggalkan. Selanjutnya Pak Ismail. Terima kasih Bu Ketua. Insya Allah kurang dari 5 menit Bu Ketua. Tapi izin saya menyampaikan yang efisien dan non-efisien sedikit Bu Ketua. Saya mulai dari yang terakhir, KPPU dan BPKN. Tentu kita paham bahwa upaya yang sedang dilakukan oleh Presiden kita dalam rangka menunjukkan keberpihakan kepada yang kecil-kecil, Pak. Sehingga tadi kalau saya saksikan apa yang Bapak pangkas, apa yang Bapak potong dari sejumlah anggaran yang ada, saya mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera cuma meminta satu hal, Pak. Jangan sampai ada pemotongan atau pemangkasan kaitan dengan hak-hak honorer atau hak-hak tenaga kontrak. Kalau Bapak mau potong-potong, kalau Bapak mau kurang-kurang, pastikan yang dikurangi dulu pimpinan, Pak. Pastikan yang dikurangi dulu atasan-atasan. Saya menyampaikan ini dengan dasar, Pak. 2 bulan lalu saya landing di Makassar, Pak, di Dapil. Saya menyaksikan teman-teman KPPU, teman-teman BPKN, datang dengan rombongan pejabat begitu banyak, petantang-petenteng, Pak, di bandara. Fasilitas-fasilitas ini harus Bapak kurang-kurangin, Pak. Sekali lagi, efisiensi ini tujuannya adalah keberpihakan. Kami tentu sebagai bagian daripada pengawas wajib dan penting untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak-Bapak semuanya. Yang kedua, kepada Pak Menteri Perdagangan, Pak. Yang Bapak sampaikan terkait dengan ASEAN, Australia, New Zealand, FTA, tentu hal yang begitu urgent, hal yang begitu penting, kami support, Pak, kami dukung. Tetapi Pak, jauh lebih penting daripada itu, menjelang Ramadan, Bapoktan, Pak, minyak, beras di dapil kami masih kurang, harganya tidak stabil. Mohon itu jadi perhatian. Selanjutnya untuk Pak Erik, Pak Menteri BUMN, saya menyambung Pak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mufti. Kami bangga Pak dengan Pak Erik. Dan tentu saja saya ingin menyampaikan apresiasi. 88,5% angka kepuasan publik tentu bukan hal yang gampang, Pak. Ini Bapak lakukan, Bapak dapatkan karena memang Bapak berkinerja baik. Tetapi kalau saya analisa, Pak, artinya masih ada 11,5% yang belum puas. Saya coba mikir-mikir, cari-cari apa penyebab 11,5% ini. Ternyata, Pak, saya dapat satu jawaban. Saya lihat fakta fenomena, Pak, 2 bulan belakangan ini terkait dengan copot-mencopot direksi BUMN, Pak. Ada yang baru menjabat 7 hari, baru selesai syukuran, tiba-tiba 7 hari berikutnya dicopot, Pak. Ini penting jadi atensi, Pak, karena kalau kaitan dengan evaluasi, rasanya 7 hari belum ada yang bisa dievaluasi, Pak Menteri. Berikutnya, saya memberikan usulan, Pak. Ini mungkin juga kaitan dengan efisiensi. Saya 4 bulan, Pak, di Komisi 6. Begitu banyak mendapatkan masukan teman-teman yang ada penempatan di Papua, ada penempatan di Maluku, karena dapil saya Indonesia Timur, Pak Erik. Mereka mengabdi 12 tahun, mereka mengabdi lebih dari 10 tahun. Begitu susah untuk pulang kampung, Pak. Sekiranya kalau bisa dilakukan dan dibuatkan aturan, mereka-mereka yang mengabdi jauh ini, kalau ada protokol khusus setelah power, akhirnya menjadikan BUMN kita sangat perform, Pak. Dividen kita meningkat ratusan persen. Sekarang masyarakat ini rindu, Pak. Sudah 2025, Pak Erik kok belum kelihatan lagi gebrakan yang baru, Pak. Semoga ada gebrakan baru dari Pak Erik. Terlebih, Pak, jangan sampai karena faktor efisiensi dividen kita turun. Kita mau melihat Pak Erik berkinerja lebih baik. Meskipun anggaran dipotong, tapi pastikan dividen terus meningkat dan target terlampaui. Terima kasih, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Teteh kita, silakan. Teteh Rike. Di live dulu, jangan lupa pastikan on dulu, ya benar. Udah, ya, yang kalau gitu, baiklah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Menteri BUMN beserta jajarannya, yang kami hormati Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan beserta jajarannya,
dari KPPU, Bapak Ketua KPPU, kemudian Ketua BPKN beserta jajarannya dan hadirin yang hadir pada rapat siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata efisiensi anggaran itu begitu dijalankan tidak sederhana. Karena yang sederhana itu rumah makan Padang. Udah serius, Pak Erick Thohir udah melotot. Bener kan Mas Eko? Iya. Jadi ada catatan penting bahwa pertama tentu saya secara pribadi maupun fraksi, saya kira Pak Adi dan Pak Mufti sebagai Kapoksi sudah tidak ada, dan juga Komisi 6 mendukung arahan Presiden agar terjadi efisiensi anggaran. Karena selama ini kita tidak pernah, ini satu langkah yang progresif menurut kami di dalam politik anggaran bagi pemerintah maupun bagi DPR RI. Belum pernah ya kita ada, dan ini dibuka minta efisiensi lalu rekonstruksi dan sebagainya. Namun demikian tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa data, mohon dikoreksi jika saya salah. Pertama, landasan dari terjadinya efisiensi tahun anggaran 2025 itu adalah Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang diterbitkan 22 Januari 2025. Betul ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya. Kemudian keluarlah Surat Menteri Keuangan nomor S-37-MK.02-2025 tentang efisiensi belanja KL dalam pelaksanaan APBN TA 2025 yang terbit 24 Januari 2025. Betul ya Bapak ya? Namun kemudian hasil efisiensi yang berdasarkan 24 Januari 2025 tersebut kemudian mengalami disebut dengan rekonstruksi, yaitu berdasarkan rapat online antara DJA Kemenkyu, mohon koreksi kalau saya salah, ini info dari yang kemarin kita sudah rapat dengan beberapa kementerian dan lembaga. Setelah keluar efisiensi, lalu keluarlah lagi ternyata harus ada rekonstruksi efisiensi berdasarkan rapat online Dirjen Anggaran Kemenkyu dengan perwakilan dari kementerian lembaga. Izin ya pimpinan saya bertanya langsung, betul ya Bapak Ibu? Betul. Nah oleh karena itu mohon koreksi, karena DPR RI ini tidak memiliki kewenangan lagi untuk memeriksa Satuan 3 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka saya kira tadi berlembar-lembar, tapi izinkan pimpinan kita cek bersama. Kementerian BUMN, pagu APBN awal 2025 adalah senilai 277.498.437. Betul ya Bapak ya? Kemudian nilai efisiensi berdasarkan surat Menkyu 24 Januari 2025 123.600 juta. Lalu kemudian setelah efisiensi sisa 153.898.437. Betul ya? Betul. Mohon izin ya pimpinan ya. Kemudian Kementerian Perdagangan 1.853.277.516 mengalami efisiensi 812.197.000 berdasarkan surat Menkyu 24 Januari 2025, sehingga setelah efisiensi anggarannya adalah 1.041.080.516.000. Betul. Kemudian KPPU pagu APBN awal 105.373.198.000, efisiensi surat 24 Januari Kemenkyu 42.200 juta. Setelah efisiensi artinya KPPU mendapatkan 63.173.198.000. BPKN pagu awal 8.967.942.000, efisiensi di 24 Januari 2025 senilai 6.582.942.000. Setelah efisiensi sisa 2.385.000 saja. Lalu kemudian nilai efisiensi tadi direkonstruksi pada tanggal 11 Februari 2025 sehingga
nilai efisiensi berdasarkan rapat online DJA Kementerian Keuangan beserta perwakilan dari KL adalah Kementerian BUMN mendapatkan efisiensi 115.524.996.00 dan setelah rekonstruksi 11 Februari sisa 161.973.441.000. Kementerian Perdagangan mendapatkan nilai efisiensi setelah rekonstruksi 11 Februari 720.632.453.000 sehingga setelah efisiensi sisa anggaran adalah 1,1.322.645.063.000. KPPU setelah efisiensi 11 Februari 2025 lewat rapat online Kemenkyu, DJA Kemenkyu adalah 37.900.000 sehingga setelah rekonstruksi 67.473.198.000. Betul ya? Betul ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi karena ini menjadi pertanyaan berbagai pihak. Belanja pegawai Kementerian BUMN senilai 77.619.364.000. Kemudian Kementerian Perdagangan 609.037.509.000 termasuk titipan belanja pegawai dari BPKN. Betul Bapak? Kemudian KPPU belanja pegawai 46.898.893.000. Nah, kenapa saya sampaikan mumpung masih ada waktu, mohon tadi juga sudah disampaikan. Belanja pegawai pertama adalah Bapak Ibu jangan hanya belanja pegawai tetap di BUMN dan pegawai PNS P3K yang ada di badan begitu ya, di komisi, di KPPU dan BPKN. Tolong berikan data yang jelas tentang semua pegawai dengan status kerjanya. Itu yang pertama, karena saya sepakat dengan teman-teman lain dan tentu dengan pimpinan, kami tidak memiliki hak sekali lagi untuk membahas Satuan 3 berdasarkan keputusan MK. Tetapi kita juga bukan hanya menjaga Komisi 6, saya kira juga menjaga Presiden Republik Indonesia agar efisiensi ini karena terjadi di beberapa kementerian dan lembaga itu seolah-olah membuat orang kehilangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu mohon nanti ini ada kesempatan besok. Jadi kalau misalnya tadi ini di luar P3K loh, ini di luar honorer loh. Ya ini di luar cleaning service loh. Pak, itu adalah termasuk pegawai. Meskipun seperti di Kementerian Koperasi masuk ke dalam postur belanja dan jasa. Tapi jasa itu kan orang, bukan barang. Sehingga segeralah Bapak buat konstruksi, barangkali bisa, bukan barangkali, Kementerian Keuangan jatah kepada Bapak Ibu di kementerian lembaga ini harus ditambah untuk belanja pegawai. Bahwa nanti ada efisiensi, reformasi birokrasi termasuk efisiensi sumber daya manusianya, menurut kami Ibu Pimpinan itu setelah ini. Jangan sampai politik anggaran yang progresif ini kemudian membuat orang berimajinasi atau membangun skenario-skenario bahwa ini kacau balau, padahal sebetulnya izinkan oleh karena itu saya membaca tadi sudah disepakati dasar hukum kita adalah Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Di diktum ketiga, ini karena kemarin saya berdebat cukup panjang Ibu Ketua, karena ternyata yang SK Menkyu itu sudah tidak berlaku lah kurang lebih demikian. Karena ada rekonstruksi untuk lahirnya efisiensi yang baru begitu ya. Namun demikian dasar hukum Inpres ini dengan adanya rekonstruksi melalui rapat online Dirjen Anggaran Kemenkyu, saya kira bukan yang ditangkap kemarin ya, mungkin perwakilannya ya Pak Erik ya.
karena DJA yang kemarin ditangkap dalam kasus Jiwasraya, sekalian Pak, bagaimana statusnya di Komisaris Telkom. Nah, ini dikatakan di dalam Inpres nomor 1 2025, mohon nanti kita analisis bersama. Di diktum ketiganya bahwa kurang lebih efisiensi diawali dengan identifikasi pertama, rencana efisiensi belanja kementerian lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 11 Februari 2025. Namun yang ke diktum keduanya, diktum ketiga angka 2. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang oleh Menteri Keuangan sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dengan demikian yang menjadi stressing hanya poin-poin di diktum ketiga angka kedua. Penyelesaian perkara, penyelidikan atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Konsumen maupun KPPU, menurut kami itu tidak masuk di dalam amanat Presiden ini. Sehingga Bapak sampaikan berapa kebutuhannya dan itu akan menjadi izin pimpinan. Semoga menjadi catatan di dalam kesimpulan rapat ini. Barangkali nanti besok ada perubahan karena tidak mungkin kasus-kasus itu tidak diselesaikan. Diktum ketiga angka 3 adalah identifikasi rencana efisiensi oleh Menteri Keuangan di angka 1 tidak termasuk A. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian Bapak Ibu dan rasanya mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 6. Perintah Presidennya jelas. Perintah Presidennya jelas. Ketika postur anggaran menyangkut belanja pegawai, apapun status kerjanya, masalah nanti ada efisiensi terhadap reformasi birokrasi dan pegawai tetap tidak tetap, itu urusan nanti saya kira. Jangan sampai chaos baru mau diefisiensi seolah-olah instruksi presidennya salah. Instruksi presidennya benar nih. Belanja pegawai tidak masuk ke dalam efisiensi. Oleh karena itu nanti menjadi catatan penting, izin pimpinan mohon dimasukkan ke dalam catatan. Segeralah Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga yang hadir di sini berikan kepada kami Komisi 6 agar catatan untuk khususnya postur belanja pegawai apapun statusnya kita masukkan ke dalam kesimpulan, kalau kurang tambahkan Pak. Namanya usaha ya Pak. Kemudian yang kasus-kasus di perlindungan konsumen dan persaingan usaha itu juga tolong Bapak diberikan catatan di atas seizin pimpinan kepada sekretariat dan menjadi bagian. Saya kira Komisi 6 ini bukan hanya stempel untuk menyetujui. Ada hal yang bisa kita perjuangkan untuk masyarakat, tentu saja kita perjuangkan mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf seperti biasa saya terlalu panjang, tapi karena dasar hukum dan data angka ini sesuatu yang pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar dihapus dikali dibagikan, tapi saya selalu berkeyakinan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dan pekerja yang dipertaruhkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karike. Cuma mengingatkan Ibu Bapak, ini masih banyak pertanyaan dari anggota. Sedangkan tadi disepakati jamnya 12.30 belum juga mendapatkan jawaban dari mitra kita ya, dari 4 mitra yang ada. Jadi saya mohon Bapak Ibu anggota untuk efisiensi. Nah, kalau bicara efisiensi ini juga waktunya efisiensi juga. Baik, kami ke kiri, di sana ada Mbak Sadarestu, kami persilakan. Monggo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran, Ketua BPKN, Pak Menteri Perdagangan juga beserta jajaran, dan Ketua KPPU RI serta jajaran. Sepakat tadi disampaikan oleh Bu Rike, memang di dalam surat Kepres nomor 1 memang berbunyi seperti itu, dan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwasannya berkaitan dengan efisiensi anggaran ini tidak boleh kemudian penanganan pelayanan terhadap masyarakat itu berkurang, dan juga bahkan beliau menyampaikan salah satunya adalah tidak boleh merumahkan atau mem-PHK pegawai. Itu salah satu yang disampaikan. Saya tidak akan berpanjang lebar karena semua sudah detail tadi disampaikan oleh para anggota. Yang perlu saya sampaikan, saya pertanyakan di sini, dengan adanya efisiensi anggaran yang tentunya ini sangat signifikan, dan dengan instruksi Presiden, arahan Presiden yang tadi tidak boleh melakukan PHK, tidak boleh mengurangi pelayanan terhadap masyarakat. Lalu bagaimana strategi cara yang paling tepat dan cepat dari seluruh kementerian di sini, Kementerian BUMN, Perdagangan, dan juga KPPU dan BPKN dalam melayani atau menangani permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tadi KPPU menyampaikan panjang sekali permasalahan yang masih belum ditangani, begitu juga BPKN dengan anggaran yang sangat terbatas itu, bagaimana strateginya untuk bisa tetap bisa berjalan yang memang seharusnya itu diperoleh oleh masyarakat. Yang kedua, Pak Menteri Perdagangan. Pak Menteri Perdagangan juga kena efisiensi yang cukup banyak juga. Ya. Pak Menteri, kita, masyarakat kita, UMKM kita sebenarnya tidak kalah dengan China, harusnya. Karena masyarakat, jumlah penduduk kita ini juga sama banyaknya. UMKM kita juga sama banyaknya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kemauan dari pemerintah untuk memberikan support. Saya ingat dulu banyak sekali mekanik-mekanik UMKM, tukang-tukang yang bikin mesin-mesin seperti penggilingan, bahkan ada yang membuat onderdil sepeda motor dulu di Sidoarjo, ya. Tetapi pada akhirnya bukan malah diberikan ruang, bukan malah diberikan support, tapi mereka justru dimatikan karena mereka dianggap melanggar dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Kalau ini, Pak Menteri, mohon maaf, kalau ini tidak ditangani dengan baik, seperti di halnya di Cina itu semuanya boleh meniru onderdilnya motor Honda, boleh bikin motor persis Honda. Jadi ketika ada investor masuk itu ada perjanjiannya. Kenapa kita tidak melakukan itu untuk bisa melindungi para UMKM kita? Di sana jauh lebih murah karena semuanya dikerjakan home industry.
bukan dikerjakan oleh perusahaan besar. Jadi onderdil-onderdil itu semuanya home industry. Saya kira ini perlu dicontoh. Begitu juga dengan UMKM yang lainnya. Banyak sekali yang dulu sudah pernah ekspor, kemudian harus berhenti. Sama halnya dulu pernah dibuka ekspor untuk beras. Tetapi tiba-tiba pemerintah membuat peraturan baru tidak boleh. Di stop karena kita harus menyelamatkan atau mewujudkan swasembada pangan. Pada kenyataannya apa? Kita tetap impor. Nah, inilah yang tadi berkaitan dengan anggaran. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri? UMKM yang dibutuhkan itu support, Pak. Terus kemudian ruang untuk bisa melakukan kredit di perbankan. Karena tidak sedikit bahkan rata-rata mereka terkena masalah karena tidak bisa kredit karena dianggap tidak kredibel. Jadi mereka tidak bisa karena tidak memenuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan kredit. Ini minta tolong Pak Menteri BUMN untuk khususnya bank-bank himbara. Karena kalau tidak di tengah-tengah pemotongan anggaran, efisiensi anggaran, kalau masyarakat tidak kita push, kita bisa kolaps nih Pak. Jadi salah satunya adalah nge-push UMKM untuk bisa memberikan kontribusi di tengah-tengah kondisi yang saat ini. Ya. Dan terakhir Pak Eko, mohon maaf, tolong juga Pak Menteri Perdagangan, ini berkaitan persoalan UMKM yang ditanggulangin, yang dulu terkena lumpur lapindo, yang kemudian mereka sekarang harus berhenti. Tolong itu segera ditangani, segera diberikan support untuk mereka. Karena tidak sedikit mereka yang juga terlilit oleh perbankan karena kasus lapindo, bahkan ada salah satu pengusaha yang benar-benar sudah kolaps dan harus kehilangan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Saderestu. Kita memahami. Baik. Ya. Sahabat Pak. Matur suwun Mbak Saderestu. Dari kiri kita sekarang ke kanan. Di sana sudah ada Mas Rijal. Kami persilakan Mas Rijal dari PKS. Terima kasih. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti tadi diskusi teman-teman, dalam 2 hari ini selama pembahasan mengenai efisiensi anggaran, terus terang pimpinan saya khawatir ini banyak orang-orang pinter di Dirjen Anggaran yang salah mengartikan instruksi Presiden. Realisasi untuk efisiensi daripada anggaran itu bukan hanya potong-potong, tapi harus cari income juga. Penghasilannya apa? Misalnya begini, ya mungkin ya pemerintah Pak Prabowo bilang, ya efisiensi gitu ya, cuman gitu aja kan. Yang di bawah-bawah ini langsung potong. Nah, harusnya kalau misalnya kita tahulah secara gamblang sebenarnya, ahli-ahli ekonomi telah bicara di mana publik, kebocoran pajak itu sudah 50% bisa. Kalau misalnya anggaran sekarang pajak 2.000 triliun, berarti kan 3.000 triliun. Seharusnya bisa ada potensi di situ. Artinya 1.000 triliun sendiri. Itu jauh sekali yang diminta sama Pak Prabowo sebenarnya. Ini kalau cuma mainnya nyerah, artinya pajak tidak bakal bisa lagi 2.000 triliun sudah tok. Potong dari ini, akhirnya salah. Jadi pertama
kita minta pimpinan untuk yang di Komisi 6 ini, lembaga dan kementeriannya jangan langsung diterima. Ini saya lihat ada surat baru nih, Bariket S75, ya, tanggal hari ini ya Pak, 13 Februari ya, mengenai pelaksanaan efisiensi itu. Betul apa? Iya. Ada. Tadi di paparan KPPU ada surat itu Pak. Tanggal 13 Februari 2000. Yaitu dari Kementerian Keuangan. Iya. Tanda tangan Bu Sri. Iya, jadi tadinya S35. Betul ya? Itu yang tanggal 24 Januari. S37 tanggal 24 Januari. Lalu ada lagi S75 hari ini 13 Februari mengenai rapat online itu, Barika. Betul? Bukan? Ya, ini. Hah? Ada. Ya. Belum ini yang tanggal 11-nya. Oke. Jadi kita belum setuju dulu, artinya kita lihat dulu, ini kita panggil orang-orang pintar yang dari Dirjen Anggaran ini, dasar hitungannya apa, itu karena kalau kita lihat di sini masih banyak masalah biaya operasional, biaya pegawai. Jadi sistemnya itu sistem nyerah ini, kalau menurut saya sistem orang kalah, bukan instruksi sebenarnya dari Presiden Prabowo seharusnya. Nah, yang kedua mengenai BUMN, saya pikir ini ada usulan dari Kementerian BUMN, mungkin kita bisa bahas pimpinan. Yang kedua mengenai Kementerian Perdagangan, saya harap sini ada masalah belum termasuk gaji CPNS dan PPWK 71 miliar ya Pak. Belum termasuk, Oh belum ada. Yang PPWK juga belum ada. Baru perkiraan saja ya Pak. Terus kalau belanja operasional itu begini, perdagangan ini kan hulunya itu di pasar Pak, pasar-pasar ya, di pasar-pasar untuk terus terang banyak sekali pasar-pasar di daerah itu pada rusak. Nah ini apakah biaya operasional ini masuk untuk revitalisasi pasar? Itu yang harus dilihat lagi Pak, mohon. Sama yang masalah tekstil, itu tekstil juga problem, itu jangan sampai anggaran-anggaran untuk perbaikan misalnya stimulus mengenai tekstil atau apa jadi hilang, itu yang bahaya Pak. Yang ketiga, itu untuk BPKN, ini kayaknya usulan dari Dirjen Anggaran ini nggak masuk akal, mungkin kita tanya nanti dia berakal apa enggak. Yang keempat untuk KPPU ini betul tadi kata rekan kita Barike, banyaknya usaha-usaha yang dilakukan oleh KPPU dari penanganan itu sangat sistematis sehingga harus dipertimbangkan lagi kepada pimpinan. Sebenarnya KPPU ini mintanya berapa jadinya Pak? Jadi berapa kira-kira? Dari kan 105 sekarang turun jadi 67,4 ya. Nah, yang diharapkan itu dari Komisi 6 jadi berapa itu mungkin harus disajikan Pak supaya kita bisa pendukung. Artinya surat Kementerian Keuangan yang kemarin ini kan surat ya. Apakah tidak perlu Komisi 6 itu memutuskan? Saya pikir sih harusnya dapat persetujuan harusnya dari Komisi 6 untuk itu ya, jangan sembarangan saja itu Kementerian Keuangan itu bikin anggaran-anggaran seperti ini yang dimana Pak Prabowo sendiri nggak tahu. Saya yakin nggak tahu deh. Ini orang-orang pinter saja yang di belakang, yang di bawahnya menteri. Pak Bu Menteri juga mungkin nggak tahu. Dia lagi pusing, dia tanda tangan aja. Dia nggak baca detailnya. Itu yang kita khawatirin. Jadi kita harap dari lembaga dan Kementerian Komisi 6 untuk tidak langsung setuju. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
Mas Rijal dari PKS, kaitan dengan tadi nomor S75, ada poin 2 yang buat saya boleh menjadi catatan bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian atau lembaga tahun anggaran 2025 tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Itu yang surat yang baru masuk di 13 Februari. Selanjutnya ada 5 poin, nanti mitra bisa mendapatkannya. Baik, setelah Mas Rijal, kami berikan kesempatan untuk sahabat kami dari Golkar, Ahmad Labib, kami persilakan. Terima kasih pimpinan, Bu Anggi, Pak Eko, Pak Nurdin, dan Pak Adi, Pak Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, BUMN, dan Kepala BPKN, Kepala Ketua KPPU, dan semua jajaran. Saya hanya ingin mendapatkan gambaran besarnya atas efisiensi dan restrukturisasi anggaran ini, karena setahu saya belanja negara itu punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Gitu. Kami tidak ingin optimisme yang sudah terbangun bersama Presiden Prabowo ini menurun, karena kita tidak memahami gambaran besarnya restrukturisasi ini mau dibawa kemana, ke sektor apa, dan kira-kira dampaknya, efeknya terhadap baik itu negatif atau positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti apa. Itu tolong sedikit diberikan gambaran gitu. Karena kita hanya mendengar tentang efisiensi dan restrukturisasi. Tapi kemana ini mau dibawa? Kami percaya bahwa ini maksudnya baik. Itu maksudnya baik. Tapi kami perlu dipahamkan juga arahnya kemana. Kemudian spesifik ke Pak Menteri BUMN, belanja negara ini kan juga bagian dari yang selama ini menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis BUMN. Nah, kira-kira ada efek tidak terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis BUMN, terutama yang banyak bisik-bisik itu di yang karya-karya itu, Pak. Gitu. Nah, langkah-langkah antisipasi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri agar pertumbuhan bisnis di BUMN tetap sehat dan berlanjut positif gitu. Itu yang untuk Pak Menteri BUMN. Kemudian yang Pak Mendak, Pak Menteri Perdagangan, saya setuju dan optimis terhadap upaya-upaya meratifikasi protokol-protokol dengan protokol-protokol internasional tentang perdagangan dan mengapresiasi kinerja yang cukup baik. Tetapi Bapak, yang ingin saya ingatkan sedikit, ada beberapa kemungkinan letupan-letupan kecil yang sebenarnya hanya masalah kecil, tapi itu nanti bisa mengganggu citra Menteri Perdagangan dan pemerintah. Tolong itu nanti dilakukan jalur-jalur komunikasi yang baik supaya tidak jadi letupan yang berbahaya, yang nanti karena ada kebuntuan kemudian jatuhnya ke demonstrasi dan lain-lain. Ini beberapa informasi mungkin nanti saya berikan ke Pak Mendak secara lain karena ini temanya tentang efisiensi. Kemudian tentang BPKN dan KPPU, saya terus terang ini sangat miris, ya sama dengan yang lain. Kalau fungsi BPKN untuk melindungi konsumen kita di tengah gempuran era digitalisasi, market digital ini kan luar biasa. Saya mengantisipasi melindungi anak saya dari beli secara online produk-produk yang tidak teruji keamanannya, itu sudah luar biasa susahnya gitu. Ini kalau ada efisiensi ini kira-kira dampaknya terhadap kinerja BPKN seperti apa? Saya berharap fungsi-fungsi pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat tidak terganggu karena akhirnya anggaran yang ada hanya untuk belanja
pegawai dan tapi pegawainya tidak bisa bergerak untuk memberikan layanan. Ya, kita namanya memberikan gaji buta jadinya. Jadi tolong efisiensi itu tidak berdampak pada kinerja, termasuk kepada kawan-kawan di KPPU. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Ahmad. Baik, menutup sebelum 12:30. Penanya tinggal satu anggota, yaitu ada Kang Asep. Mangga Kang Asep dari Nasdem. Baca doa. Silakan. Pimpinan, terima kasih Mas Eko, Ibu Ketua dan jajaran, teman-teman anggota, para menteri dan lembaga yang kami hormati beserta jajarannya. Pertama Pak, saya sepakat dengan teman-teman bahwa harus dipastikan anggaran yang diberikan itu tidak berdampak pada PHK, pemberhentian atau apapun juga namanya. Tidak boleh ada layoff buat mereka, itu satu. Yang kedua, harus juga dipastikan bahwa tupoksi intinya itu berjalan. Jadi saya concern tadi seperti kata Mas Mufti, KPPU dan BPKN, ini saya kira soal jutaan, ratusan juta bahkan, warga kita harus tetap terlindungi. Nah yang ketiga, barangkali ini penting Pak, perspektif kita agak diperluas. Jangan berpikir pada konteks kita tiba-tiba kena efisiensi satu persatu ini, Bapak kelimpungan. Bahwa ternyata ini kan sisi lainnya itu ada soal optimalisasi Pak. Ada optimalisasi pendapatan yang barangkali itu trennya menurun. Ini kemudian Pak Prabowo harus bersiap-siap dengan timnya ini mengantisipasi itu. Jadi kalau saya bayangkan Pak, asumsi yang sekarang dibuat, ini masih asumsi Pak, karena bicara soal 25, belum ada uangnya, tunggu bagian pertumbuhannya. Didasarkan pada kondisi existing yang kemarin, yang 24 seperti apa, tahun 24 berjalan seperti apa, ternyata diduga banyak lemak-lemak yang bergelantungan, kira-kira begitu. Wah ini nih, ATK sekian puluh triliun ini di sini. Barangkali ini yang udah harus diamputasi itu. Sehingga disimulasikanlah di 25 ini bisa untuk jadi cara antisipasi ketika trennya pendapatan kita menurun. Artinya apa? Di seberang efisiensi ini ada optimalisasi pendapatan. Yang ketiga soal kolaborasi. Pak Mendag, ini kan BPKN masih di bawah Kementerian Perdagangan juga. Tadi saya menyambung Mas Mufti nih. Jangan sampai Bapak membuka ruang izin masuk bergelontoran barang yang tidak jelas itu, yang riweh itu nanti BPKN. Apalagi kita dalam satu rumah nih. Entah itu mafia skin, itu produk segala macam. Jadi harus ada juga ngobrolnya. Pak, beban pengawasan saya buat konsumen kita itu semakin sedikit anggarannya. Tolong pastikan ya, perketat. Kayak gitu Pak. Jangan sampai ada komoditas yang buat Bapak jadi kelimpungan bekerja untuk itu. Pada satu rumah. Jadi saya kira dalam konteks itu penting juga kolaborasi sebetulnya Pak. Agar efisiensi itu bisa kita lakukan tanpa dengan biaya. Yang ketiga, yang terakhir, buat Pak Menteri BUMN nih, saya nggak tahu nih, efisiensi ini pun juga terjadi nggak di BUMN? Karena sesungguhnya di sisi lain Pak, ketika kita bicara soal asumsi pendapatan, BUMN kita harapkan terus berjalan, maksimal dan growing. Tapi secara faktual misal begini Pak, ini saya bicara soal contoh kasus nih, yang bicara soal pendapatan. Beberapa hari yang lalu saya baca berita, Pertamina Pak sampai nombok 3,6 triliun untuk bayar subsidi BBM. Karena gara-gara atas nama strategi BUMN, entah itu nojol sama dikerjakan oleh anaknya Telkom. Entah Telkom Metra atau Sigma begitu, itu gagal mereka. Sehingga kemudian ketika gagal, Pertamina tidak punya data untuk dapat kompensasi subsidi BBM-nya ke Kementerian Keuangan. Akibatnya apa? 3,6 triliun Pertamina harus nombokin dari itu. Jadi uang itu juga ada di situ. Ini salah satu contoh. Jadi sesungguhnya Pak Menteri, ini saya khawatir, ini kan bedanya teman-teman kita semua ini kan pakai APBN nih. BUMN pakai uang negara juga yang dipisahkan.
kita dipantau ketat. Mereka berpikir ketika uang dipisahkan itu seperti uang nenek moyangnya aja, Pak. Ada untung besar, sebelum diberikan ke negara, saya bikin anak perusahaan baru. Capeknya, OPEX-nya, segala macamnya. Itu kan duit-duit yang sebetulnya mestinya jadi potensi keuangan negara juga. Menjadi potensi pendapatan kita semuanya. Jadi saya kira barangkali, Pak Menteri, pastikan tuh di BUMN itu, Pak. Kebocorannya, fraudnya, dan begitu banyak kegagalan-kegagalan proyek gitu yang akhirnya merugikan juga BUMN dan mengurangi asumsi pendapatan yang akhirnya apa? Ke Kementerian Bapak, ke Kemendak, ke lembaga yang lain terdampak. Ini saya kira salah satu PR agar kemudian konteks bicara efisiensi ini pun juga kita hadapkan dengan soal potensi optimalisasi, barangkali kita juga abai di situ. Pimpinan saja, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Asep dari Nasdem. Kami kembalikan lagi ke Ibu Pimpinan. Kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Eko. Dari meja pimpinan, Mas Adi mau bicara? Oh, cukup. Baik, Bapak Ibu, Ibu Wamen terutama, kan ibunya cuma Ibu Wamen juga. Ini bukan Ibu, Mbak, maafin. Adiknya Bang Nasim. Saya menggarisbawahi dari yang disampaikan Mas Eko dari surat dari Bu Menkyu, bahwa yang poin 2 itu bahwa efisiensi anggaran belanja kementerian tahun anggaran 2025 itu tidak termasuk belanja pegawai yang dikurangi dan bantuan sosial. Ini adalah aturan atau memastikan bahwa tidak ada honorer-honorer, kemudian tidak ada PHK di instansi Bapak Ibu sekalian. Karena mereka yang memang sangat butuh dan mereka yang bekerja juga. Isu yang diangkat oleh Bapak Ibu anggota tentang di mana efisiensi tadi sudah banyak masukan. Termasuk juga tadi yang dibahas misalnya efisiensi di ATK misalnya. Yang memang sekarang harusnya ya paperless, harusnya nggak terlalu banyak beli-beli kertas atau pulpen gitu kan. Karena kita ketik semuanya gitu. Kira-kira begitu. Nah, yang poin 3 menarik juga, efisiensi anggaran belanja kementerian lembaga tahun anggaran 2025 dilakukan terhadap belanja barang yang tadi saya sampaikan dan belanja modal. Yang di situ sudah ada tuh lampirannya yang saya yakin Bapak Ibu juga semuanya sudah menerima. Yang pengen dipastikan oleh Bapak Ibu sekalian para anggota bahwa semua efisiensi itu tidak berdampak terhadap pemberdayaan dan layanan. Pak Mufti jangan mantuk-mantuk, uangnya nggak ada jenengan. Termasuk juga dukungan ini yang harus diantisipasi juga. Misalnya kayak BUMN itu dukungan proyek prioritas nasional kayak gitu supaya tetap. Jadi memang lemak-lemak yang kemudian kita efisiensikan. Ini tantangan lah menurut saya. Tantangan bagi kita semuanya untuk bisa olahraga gitu ya, sehingga lemaknya yang kemudian dihilangkan. Yang ada itu tadi yang disampaikan oleh salah satu anggota yang mengatakan bahwa itu ya nadi dan otot yang memang untuk bergerak. Saya pikir itu, saya persilahkan. Oh iya ya, saya akan nambah 30 menit. Cukup Bapak Ibu? Maksimum. Sampai jam 13. Baik, saya persilahkan Pak Menteri, Pak Erik dulu, Pak Budi, dan dilanjutkan seterusnya. Silakan untuk merespon. Silakan Pak. Izin pimpinan dan tentu anggota Komisi 6 yang terhormat, saya hanya